Pria ini ditikam 3 kali di pagi hari oleh kakak di penjara, tetapi wajahnya tidak berubah warna. Pergi tidur di malam hari. Kakak itu datang dan membuat sayatan yang dalam di bagian bawah kakinya lagi. Tapi dia masih sabar, tidak mengatakan sepatah kata pun. Alasan mengapa dia begitu tangguh adalah karena dia berpartisipasi dalam Perang Vietnam. Sekarang karena dia ingin membasuh dosa-dosanya. Hanya makan makanan mentah setiap hari. Alkitab juga dibaca berulang lebih dari 50 kali. Berbagi gratis untuk orang-orang di desa juga. Ada juga sejumlah besar penganut agama di sekitar. Pengikut agama yang setia bahkan mengumpulkan uang untuknya. Harapan Mok Hyon membeli sebidang tanah. Bangun biara bahagia. Tapi ini membuat biara di sebelah tidak senang. Direktur segera pergi ke polisi. Menawarkan tanah 1.400 won per akre. Biarkan petugas polisi Yong Deok mengajarinya sebentar. Mok Hyon dibawa ke pusat penahanan dan dipukuli. Dia juga dituduh selingkuh. Tapi dia tidak setuju. Direktur pasti telah mengintimidasi rakyat. Begitu saja, Mok Hyon diadili lagi dan harus masuk penjara. Yong Deok juga tidak punya waktu luang. Dia memberi uang suap kepada sipir dan narapidana untuk merawat Mok Hyon. Pada malam hari, penjaga penjara diam-diam membuka pintu sel. Para penjahat mendobrak dan memukuli Mok Hyon dengan keras. Mok Hyon membiarkan mereka memukulinya seperti itu saja. Tapi tidak lama kemudian, para tahanan ini telah mengembangkan rasa hormat untuk Mok Hyon. Ada juga niat untuk menyerah melakukan hal buruk untuk menjadi orang baik. Bahkan tidak mendengarkan perintah Yong Deok lagi. Jangan paksa kami melakukan ini lagi. Tolong. Harus tahu bahwa orang-orang ini adalah penjahat yang sangat kejam yang tidak dapat dimemperbaikan. Tapi bagaimana Mok Hyon bisa membuat mereka berubah? Yong Deok juga tertarik padanya. Jadi ambil inisiatif untuk mencari Mok Hyon untuk diajak bicara. Mok Hyon meminta Yong Deok untuk membantunya. Yaitu ke desa untuk memanggil seorang gadis bernama Yongji. Kemudian buka halaman dalam buku Alkitab. Ada 8 huruf yang ditandai di atasnya. Ambil mata ganti mata, ambil gigi ganti gigi. Ternyata Yongji diganggu oleh mereka. Yong Deok segera menangkap keempat orang itu. Dorong mereka ke sungai dan pukul mereka sampai setengah mati. Yongji menyaksikan dari jauh dengan air mata jatuh tanpa henti. Selesai, Yong Deok menyiapkan makanan lezat untuk Mok Hyon. Mengatakan dirinya sudah menjadi petugas polisi selama 20 tahun, kejahatan tidak dapat disembuhkan. Tangkap dan kunci dan lepaskan. Dia sudah muak. Memutuskan untuk berjabat tangan dengan Mok Hyon. Buat semua orang jahat ini fokus dan memulai hidup baru. Lagi pula, Mok Hyon memiliki kemampuan untuk menyentuh hati orang. Jadi mereka membawa para penjahat ini pergi ke pegunungan yang dalam untuk membangun sebuah desa bernama Bahagia. 25 tahun kemudian, Mok Hyon tiba-tiba meninggal. Putra Haekok mendengar berita itu dan pergi ke desa untuk berkabung. Ada orang luar di desa datang. Semua orang sangat terkejut. Karena Mok Hyon tidak pernah mengatakan dia memiliki seorang putra. Tapi kepala desa sangat tenang. Bawa dia untuk melihat Mok Hyon. Haekok duduk tanpa kesedihan. Karena dia tidak bisa memaafkan ayahnya yang meninggalkannya. Dia datang ke sini hanya untuk hadir. Tapi melihat penduduk desa terus menyembunyikan sesuatu membuatnya merasa aneh. Mungkinkah kematian ayahnya tidak sesederhana itu? Jadi dia bertanya kepada polisi apakah mereka telah memeriksa mayatnya. Polisi mengatakan kepala desa telah selesai memeriksa. Meninggal karena usia tua. Haekok tidak puas dengan hasil ini. Dia ingin mendapatkan kertas hasil pemeriksaan kematian. Kata-kata ini didengar oleh kepala desa. Dia yang berdiri di depan Haekok menyuruh forensik datang besok. Keesokan harinya, forensik bertanya kapan dia akan kembali ke Seoul. Dan Haekok hanya menanyakan satu pertanyaan tentang penyebab kematian ayahnya. Mata semua orang tertuju padanya. F4 orang tua dari desa Bahagia semakin menertawakannya. Pada akhirnya, Haekok tertangkap dan menyerah menyelidiki penyebab kematian. Setelah pemakaman, Haekok harus membersihkan sisa-sisa Mok Hyon sebelum pergi. Kepala desa mengatur agar dia tinggal di toko kelontong. Pada malam hari,
Dia melihat bawahan kepala desa bergiliran datang ke sini untuk membeli barang. Haekok merasa canggung. Keesokan harinya, dia membeli lampu sensor untuk dipasang di pintu ayahnya. Bersiap untuk tinggal di sini selama beberapa hari. Setelah mengatur, pergi ke rumah kepala desa sebagai tamu. Kepala desa mengatakan kepadanya bahwa desa ini sudah lama tidak dikunjungi. Kehadirannya membuat mereka tidak nyaman. Semoga dia bisa segera keluar dari sini. Tapi Haekok tidak berniat pergi. Dia memberitahu kepala desa bahwa dia menemukan banyak buku di ruang bawah tanah. Setelah mendengar ini, kepala desa sedikit bingung. Haekok kemudian pergi ke bank untuk melakukan proses warisan. Menemukan tanah atas nama ayahnya yang dijual kepada kepala desa. Tapi tidak ada 1 sen pun di akun. Jadi dia memanggil temannya jaksa. Minta bantuan temannya dalam penyelidikan Mokhyun dan kepala desa. Malam itu, seorang pria dengan tali bergegas ke sini. Haekok mendengar suara langkah kaki yang ketakutan setengah mati. Lampu sensor eksterior menyala. Haekok menyalakan lampu membuat pria itu terkejut. Dia tidak tahu Haekok tidak ada di toko kelontong. Jelaskan omong kosong untuk sementara waktu. Lalu kabur. Haekok merasa sangat aneh. Mungkinkah ada rahasia di dalam ruangan? Setelah mencari-cari sebentar, dia menemukan. Memang ada terowongan rahasia di bawah lantai. Ujung terowongan memiliki pintu. Haekok ingin mendorong pintu terbuka. Tapi mendengar kepala desa berbicara dengan Seokmen. Nomor ID-nya. Status pernikahan. Dan semua hubungan dengan jaksa telah ditemukan. Haekok tiba-tiba terkejut. Buru-buru ikuti terowongan kembali ke kamar. Berbalik dan mendeteksi. Ada tape recorder lain di lantai. Tekan tombolnya. Di dalamnya ada rekaman kejahatan penduduk desa. Seong Kyo pernah menjadi pemilik bar. Tiba-tiba suatu hari bar terbakar. Dia tidak segera menyelamatkan orang. Tapi mengunci pintu. Abaikan pelayan yang dibakar sampai mati. Dia botak, dulunya dia masih memiliki rambut. Pergi ke gunung bersama teman untuk berburu, ingin menelan mangsa sendirian. Jadi dia telah melepaskan tembakan dan menembak 4 kali ke temannya. Kepala desa melihat bahwa mereka semua adalah penjahat. Jadi memanfaatkan celah hukum untuk mengeluarkan mereka. Kemudian perkenalkan pemandu spiritual Mokhyun kepada mereka. Kemudian dibangun sebuah desa kecil kebahagiaan. Setelah beberapa saat, di bawah kepemimpinan kepala desa, desa menjadi begini. Semua orang membungkuk padanya. Haekok memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan. Keesokan harinya ketika Seokmen tidak ada di rumah, dia menyelinap ke rumahnya. Tanpa diduga menemukan pintu bawah tanah itu di dalam lemari. Ada juga buku harian ayahnya di sebelah. Belum sempat membaca hati-hati. Seokmen menikam perutnya dengan obeng. Mengambil kesempatan ketika dia berbalik untuk mengambil kapak, Haekok berlari menaiki gunung dengan seluruh kekuatannya. Tapi sayangnya tidak ada jalan di depan lagi. Jadi dia mengambil batu dan menyembunyikannya di belakang punggung. Ketika Seokmen bergegas datang, dia membuang batu itu. Dia pusing, kehilangan pijakan dan jatuh ke tebing. Ketika kepala desa tiba, Seokmen sudah meninggal. Saat ini Haekok melompat keluar. Berpura-pura dia hanya lewat. Tapi kepala desa tidak percaya. Haekok buru-buru menggunakan alasan untuk pergi. Dia segera berlari ke rumah Seokmen untuk mengobati noda darahnya. Setelah selesai, pergi ke terowongan dan pergi ke rumah ayahnya. Begitu sampai di rumah, dia langsung pingsan di tanah. Ketika dia bangun keesokan harinya, luka di tubuhnya dibalut. Ada juga Alkitab di sebelahnya. Aku membalik beberapa halaman. Lihat 8 huruf yang disorot. Di dalamnya ada nama kepala desa. Pada saat yang sama, kepala desa mengadakan pemakaman untuk Seokmen. Seong Kyo sangat sedih. Dia ingin berurusan dengan Haekok. Kepala desa menyuruhnya untuk tidak mengambil tindakan. Dia secara pribadi akan menghadapinya. Pada saat ini, Haekok datang. Seong Kyo memintanya untuk datang ke rumahnya malam ini. Dia ingin mengatakan semuanya. Haekok sangat ingin tahu yang sebenarnya jadi dia tidak menolak.
Tapi begitu dia datang ke sini, dia dipukul olehnya. Haekok adalah seorang pemuda yang tidak bisa melawan Seongkyu tua. Sebaliknya dia terikat. Sementara Seongkyu pergi ke gudang untuk mengambil sabit. Haekok menggunakan korek api untuk menyalakan kayu bakar di sebelahnya. Seongkyu sangat marah ketika dia melihat rumahnya terbakar. Tepat saat dia akan mengambil tindakan, Yongji memanggil untuk berhenti. Seongkyu melempar sabit. Bergegas ke rumah untuk mengambil gambar untuk digantung di dinding. Ini adalah foto bersama dia, kepala desa, Seokmen, Deokchon. Hal yang paling berharga dalam hidup ini. Akibatnya, ketika dia kehabisan, api membakar tubuhnya. Seongkyu dibakar hidup-hidup oleh api. Kepala desa dengan cepat menyuruh orang-orang untuk memadamkan api. Kemudian dengan cepat berlari pulang dan menyalakan semua lampu di seluruh desa. Melihat secara langsung bahwa orang yang mengemudikan mobil Haekok keluar desa adalah Yongji. Dia berniat membawa Haekok ke rumah sakit. Kepala desa segera memanggil Yongji dan menyuruhnya untuk segera kembali. Meninggalkan Haekok, Yongji naik bus kembali ke rumah. Kepala desa yang marah memukulnya dengan 2 tamparan. Lalu peringatkan dia. Jangan bantu Haekok, kalau tidak, dia akan membunuhnya. Keesokan harinya, polisi datang ke rumah sakit untuk menghentikan Haekok. Begitu melihatnya, dapat tahu itu bukan ada niat yang bagus. Jadi dia memanggil jaksa untuk meminta bantuan. Jaksa pergi ke rumah sakit dan membawanya pergi secara paksa. Mereka berdua kembali ke desa bersama. Saat berada di rumah mendiskusikan detail kasus, Deokchon tiba-tiba masuk. Saudara-saudaranya meninggal secara berurutan. Dia tidak bisa menahan rasa takut di hatinya lagi. Makanya dia ceritakan semua perbuatan bejat kepala desa kepada kejaksaan. Suap pejabat. Membunuh orang, memaksa mereka untuk membeli dan menjual. Jika tidak setuju, akan potong jari mereka. Semuanya diatur oleh kepala desa. Deokchon hanya mengikutinya. Tapi dia tidak tahu bahwa kepala desa di pintu ruang bawah tanah telah mendengarnya dengan jelas. Dia merasa sangat kecewa dengan perilakunya.